Emang Jokowi jahat ya Bang ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Waduh, belum apa-apa udah. Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Mufil Adan. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama. Nah, di mana setelah kita melihat sendiri ya terkait dengan isu-isu OSIS RP yang menyerang Pak Jokowi, yang memasukkan nama Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia, itu kan gagal pemirsa, bahkan dibantah atau diklarifikasi sendiri oleh pihak OSIS RP bahwa OSIS RP itu tidak menemukan bukti sama sekali terkait dengan korupsinya Pak Jokowi. Dan kemudian, nah setelah itu gagal dan tidak terbukti, dan kemudian ada isu lagi ya, seperti yang kita lihat sekarang dan yang viral hari ini, yaitu terkait dengan pagar laut pemirsa, yang dimana itu jarak panjangnya pagar di laut tersebut itu sampai mencapai 30 km, kan kira-kira seperti itu pemirsa. Nah, di mana adanya isu pagar laut itu kan juga sempat menyeret nama Pak Jokowi, yang katanya Pak Jokowi adalah biang, ya kan, atau dalang dari adanya pagar laut tersebut, ya kan. Nah, tetapi itu pun juga gagal dan tidak terbukti bahwa Pak Jokowi yang bagian dari di belakang adanya pagar laut tersebut pemirsa, dan itu sama sekali tidak terbukti. Nah, setelah gagal, ya kan. Nah, hari ini lawan politik Pak Jokowi itu ternyata masih ada saja bahan untuk yang mau dijadikan gorengan untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Apa di antaranya per hari ini itu ada... Ya, contohnya ya saudara Rocky Garong ini, ya, kalau kita mau lihat, pernah nggak dia dalam tanda kutip, ya kan, menyerang Partai Demokrat atau cendana, pernah nggak? Nggak pernah. Itu aja. PDIP yang lain, enggak. PDIP sekarang dia nggak serang kan. Di sini kita lihat apakah orang ini benar-benar murni sebagai intelektual atau akademisi, atau hanya sekedar orang-orang yang nggak punya kerja tapi dibayar. Kan ini kan sudah berlangsung lama ya, Bung Sil, dan Pak Jokowi kan sekarang juga sudah menjadi rakyat biasa ya, bukan lagi pejabat negara, apalagi presiden, ya kan. Apakah ini juga sudah saatnya juga Pak Jokowi juga melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya proses hukum juga kepada mereka yang selalu memfitnah, ya kan, ujaran kebencian, ya kan, disinformasi seperti ini. Kalau terus dibiarkan terkesan oleh publik mayoritas yang selama ini juga mendukung Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ini takut gitu loh. Oh bukan Bang, jadi gini, Pak Jokowi kenapa terpilih dari Solo, di Solo wali kota, gubernur DKI, sampai presiden 2 kali, terus kemarin mengendos Pak Prabowo, Mas Gibran menang? Karena dihina ini. Karena dihina-hina ini? Iya. Ini yang kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, mereka nggak ngerti gitu loh. Suasana batin rakyat kita gitu loh, bahwa ketika kamu menghina seseorang, orang ini akan diangkat derajatnya, ditingkatkan anugerah dan wibawanya, Bang. Nah, ini yang kembali lagi mereka tidak pernah belajar dari situ. Makanya saya bilang tadi, Pak Jokowi kalau mau kita lihat, beliau sugar bugar di sana, Bang. Ketemu kita, ketemu masyarakat juga happy gitu. Sedangkan orang-orang ini kita lihat mereka hidupnya, ya kan, susah terus, stres, ada yang jantungan, bahkan ada yang meninggal loh, Bang, ya kan. Karena dia tiap hari hatinya benci ke orang gitu loh, hatinya busuk ke orang, Bang. Nggak tersampaikan, nggak tersalurkan. Iya, dan mereka ya dari dulu kan gimana nggak sakit hati. Ya kan, menghantam Pak Jokowi sampai mau melengsarkan, terus mengkudeta lah secara halus, mengimpeachment, tidak pernah berhasil loh. Sampai terakhir mereka, Pak Jokowi nggak menjadi presiden lagi, mereka ingin agar Pak Jokowi masuk penjara. Tidak berhasil. Terus mengutak-atik ijazah Pak Jokowi. Ya kan? Nah sekarang kan, kalau masa orang di waktu pencalonan wali kota nggak dilihat sih ijazahnya gitu loh, ya kan? Terus gubernur DKI. Betul. Apakah ini manusia KPU, terus Bawaslu, terus DKPP, terus semua MK, semua pengadilan ini buta hati ya? Orang-orang ini kan termasuk orang-orang partai, ya kan? Bu Mega sendiri, ya kan? Pak Prabowo waktu itu yang mencalonkan juga Pak Gubernur, ya kan?
Apakah mereka nggak melihat bahwa ini ijazahnya palsu gitu loh? Terus kemarin sudah dikuatkan oleh putusan pengadilan. Bahkan orang yang menggugat itu akhirnya dia yang masuk penjara. Tapi ini kok ya memang manusia bebal Bang, ya kan, kalau mau boleh dikatakan mata hatinya juga udah buta gitu loh. Mereka nggak sadar-sadar bahwa ini kan proses Pak Jokowi dari wali kota, gubernur sampai presiden berapa kali ini kan 2 kali, semua kan harus dilihat ijazahnya Bang. Terus putusan pengadilan kemarin, ya kan, kok orang ini masih sampai mati pun dia akan berpegang teguh gitu loh. Ini kan suatu kebodohan yang menurut saya sangat amat sangat bodoh gitu loh Bang. Ini kan suatu kebodohan yang menurut saya sangat amat sangat bodoh gitu loh Bang. Nah, sebagai relawannya Pak Jokowi, solidaritas merah putih ini kan cukup dekat ya dengan Bapak. Itu yang tadi saya tanyakan Bung Sil, sekali-sekali harus dikasih pelajaran. Di proses hukum aja siapa misalnya yang melakukan fitnah, ya kan harus Pak Jokowi yang melaporkan misalnya, supaya gini, ada efek jerahnya. Makanya ini kan beliau ini kan, kalau kita, apalagi saya sebagai orang hukum juga, inginnya agar mereka ini diproses, ya kan, karena kalau Pak Jokowi melaporkan ini kan delik aduan. Ini masuk semua menurut saya, nggak ada ampun Bang, kena semua ini. Karena fitnah semua itu bisa dibuktikan. Bisa sekali dibuktikan. Nah, justru itu kenapa tidak dilaporkan? Nah, persoalannya Pak, kembali lagi semata-mata beliau ini bukan melihat sesuatu dari hitam putih Bang. Ya kan? Bukan hanya dari sisi hukum. Dari sisi hukum itu kan memang ada humanisme di situ, ada keadilan di situ. Nah, ini tingkat beliau sebagai manusia ini sudah di atas rata-rata Bang. Yang tidak hanya melihat bahwa ini ada hukum atau pidana atau tidak. Bukan itu. Tapi beliau memberikan suatu gambaran sebagai seorang bapak bangsa bahwa beliau mengampuni. Ya kan? Mengampuni, memaafkan. Memaafkan yang mereka. Jadi Pak Jokowi secara tidak langsung sudah memaafkan Rere Kuti, sudah memaafkan Rocky Gerung, sudah memaafkan Refli Harun, sudah memaafkan Said Didu. Sepertinya seperti itu. Iya, dan akhirnya Pak Jokowi segar bugar, mereka gimana? Kan ada dari beberapa teman mereka sakit jantung dan mati loh Bang. Meninggal kan? Kita lihat aja. Ya kita nggak tahu ya meninggalnya memang itu kuasa Tuhan, tapi kalau saya melihat maksudnya kamu yang menyumpah-nyumpahi Pak Jokowi, tapi kalian yang meninggal duluan gitu loh. Intinya kan itu. Tapi komentar respon Bapak sendiri ketika Bung Sil menyarankan seperti itu ke Pak Jokowi, apa respon beliau? Pak, boleh sekali-sekali mereka diproses hukum aja yang memfitnah itu. Iya, jadi beliau kan bilang, kan saya bilang, Pak, kawan-kawan banyak yang minta Bapak melaporkan agar diproses hukum. Ya, nah ini udah keterlaluan. Terus Bapak bilang, ya nggak apa-apa Mas, toh dari dulu saya juga kuat gitu, saya nggak ada masalah. Dari dulu juga ingat nggak sampai dia bilang dulu saya dibilang kafir, anak PKI, anak Gerwani, terus ada obor rakyat, Mas Silver yang melaporkan juga kan obor rakyat. Ya Pak Presiden, udahlah biar aja. Hanya Pak Presiden nanya, Mas Silver perlu nggak saya tanggapin kalau di media? Saya bilang nggak usah Pak, cukup kami aja. Cukup kok, saya bilang gitu, lawan mereka cukup. Saya sendiri juga nggak jadi masalah, saya bilang gitu, ya kan. Kami yakin kok masih mampu menghadapi orang-orang ini, saya bilang gitu. Jadi nggak usah lah Pak, Bapak ini kan negarawan, sudah mencapai puncak karir sebagai manusia dan insan politik, menjadi presiden yang 2 kali dipilih oleh rakyat. Gitu. Nah, oke, berarti memang itu udah sikap Pak Jokowi ya. Artinya secara tidak langsung siapapun saat ini dan seterusnya ya kan. Mereka ini terus-menerus memanfaatkan mereka sebagai narsum di banyak televisi, di banyak podcast ya kan, menyerang apapun bentuknya Pak Jokowi sudah memaafkan. Ya, jadi bukan hanya itu Bang. Kan Pak Jokowi juga kemarin dituduh mau mengambil alih partai. Dari Partai Demokrat. Ya kan. Padahal itu kerjaannya Pak Muldoko. 100% Pak Jokowi yang dituduh. Terus Golkar, ya kan, padahal itu kerjaannya Bahlil yang dituduh Pak Jokowi. Terus mau ngambil alih PDIP, padahal itu kerjaannya Bu Mega sama anak-anaknya yang ingin tetap bercokol, ya kan, baik Puan maupun Prananda atau Bu Mega. Pak Jokowi yang di ini, ya kan, termasuk dikatakan mengambil alih partai-partai yang lain lah, ya kan, intinya tidak gitu. terbukti.
Sampai hari ini kan enggak. Bahkan Pak Jokowi kan ngomong sama saya tidak akan berpartai. Saya bilang, wah bagus sekali Pak. Jadi Bapak berdiri di atas semua partai. Terus kan saya ngomong, Pak, itu kan di luar negeri banyak mantan presiden dan orang-orang hebat di luar negeri membuat foundation atau yayasan. Ya, saya lagi persiapan gitu loh. Lagi dibikin Bang. Jadi banyak hal yang menurut saya ketika saya berbincang dengan Pak Jokowi itu saling mengisi, nyambung gitu loh. Yang selama ini orang hanya menuduh gitu, tapi kan tuduhan mereka dari dulu sampai sekarang itu kan tidak ada yang terbukti ke Pak Jokowi gitu loh. Nah, ini ada framing baru nih, Bung Sil. Ini terkait dengan anggaplah polemik sekitar pagar laut goib atau pagar laut misterius ya. Di mana di framing Pak Jokowi saat ini di Solo itu ya lagi membangun sebuah propaganda bahwa Pak Jokowi itu ya masa pendukungnya luar biasa. Buktinya nih ribuan setiap hari antri. Kenapa itu dikaitkan dengan pagar laut? Karena lagi-lagi nih framing Bung Sil bahwa pagar laut yang sampai 30 km tiba-tiba muncul itu bagian dari kesalahan Pak Jokowi. Itu bagian dari pembiaran Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden karena terlalu memberikan kemudahan kepada oligar atau 9 naga itu. Nah, karena Pak Jokowi merasa terancam secara hukum, makanya Pak Jokowi membangun kekuatan dengan memobilisasi warga. Nah, sebenarnya Bung Sil, itu mobilisasi apa itu original dari masyarakat yang datang? Karena ini perlu dibuktikan apakah benar ini mobilisasi atau bukan gitu. Yang datang ke rumah Pak Jokowi di Solo maksudnya. Jadi memang Pak Jokowi dari dulu sampai hari ini memang masyarakat senang sama Pak Jokowi. Jadi masyarakat mencari. Nah, kayak kemarin waktu saya sering ke sana itu dari Belanda ada datang, dari Amerika, dari Singapura, dari daerah-daerah Papua semua, dari NTT, dari Maluku, dari Aceh, sampai dari seluruh Jawa datang mencari Pak Jokowi. Karena mereka melihat Pak Jokowi sosok yang ngopeni, yang mau duduk ngobrol bareng gitu, minta foto juga. Terus penjagaan pas pampres dan ajudannya juga ramah gitu kan, jadi nggak yang kaku gitu ya. Jadi masyarakat memang senang Bang. Ya, kita nggak bisa lah Bang membatasi. Kita jadinya zolim kalau membatasi atau menghina atau bahkan memberikan framing negatif bahwa masyarakat yang ketemu Pak Jokowi itu sengaja dikerahkan, dimobilisasi. Padahal itu enggak. Jadi memang itu benar-benar pure keinginan masyarakat. Jadi bukan hanya itu Bang. Di sana anak-anak kecil sampai Pak Jokowi foto dong gitu kan. Aduh, kita lihat benar-benar sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Mau gimana gitu loh, memang masyarakat senang, masyarakat suka sama Pak Jokowi gitu loh Bang. Karena dianggap itu dikerahkan atau dimobilisasi presiden atau mantan presiden sebelumnya, baik Pak SBY, Megawati, nggak ada tuh yang sampai berduyun-duyun seperti itu ke rumah seorang mantan presiden. Ya, karena memang kan sosoknya berbeda ya. Sosok Pak Jokowi benar-benar masyarakat melihat bahwa Pak Jokowi adalah dirinya, gitu loh. Bahwa Pak Jokowi adalah masyarakat biasa seperti mereka, seperti kita, gitu loh Bang. Jadi ini berbeda. Kalau mungkin presiden yang lain kan mungkin penjagaannya, terus beliau juga kan hanya bertemu dengan penggede-penggede gitu kan, terus mempunyai hobi. Ya mungkin yang hanya dengan orang sekitarnya, mungkin bermain musik, memasak. Kalau Pak Jokowi kan hobinya ya bertemu rakyat. Ini hobinya motoran juga ya kan? Motoran, bertemu rakyat ya kan, lebih. Kalau yang main band, tapi sebenarnya Pak SBY juga nyanyi kan, bisa ya kan. Bu Mega kan mungkin masak atau nyiram bunga. Ya intinya tergantung dari kesenangannya presiden masing-masing dan rakyatnya. Kita nggak bisa batasin gitu loh. Kita nggak benar juga Bang kalau kita menghina orang yang bertemu Pak Jokowi atau menghina Pak Jokowi atau memframing yang jelek gitu loh.
Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya terkait dengan konten kali ini. Dan sekali lagi kepada pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.